A few moments later. Oke bro, kita mau OTW Banyu Biru. Saksikan terus. Oke, walau kita start berangkat dari Wonojati. Perjalanan sekitar 15 menit. Nah, kalau sudah sampai di pertigaan, ini kita ambil kanan ya. Di sini agak jauh. Bentar lagi ada Gapura. Selamat datang di wisata Banyu Biru. Ini sekitar 5 atau 3 kiloan baru nyampe tempatnya. Dan akhirnya kita sampai di lokasi pemandian Banyu Biru. Kita parkir dulu ya. Setelah mendapat karcis parkir, kita menuju loket dan membeli tiket untuk masuk ke pemandian Banyu Biru. Oke guys, jangan lupa kita nyampe Banyu Biru. Sebelum kita wawancara juru kunci Banyu Biru, kita mengeksplor dulu tempat dan keindahan. Dan di sini merupakan arca-arca peninggalan zaman Belanda yang dibawa tentara dari Singosari. Keindahan alam Banyu Biru cukup membuat kita terpukau karena ekosistem bawah air sangat terjaga. Tidak ada sampah berserakan di bawah air. Karena itulah Banyu Biru tempatnya selalu ramai dan banyak pengunjung yang selalu datang setiap harinya. Dan ini merupakan makam yang membersihkan alas Desa Sumberrejo atau tepatnya Banyu Biru. Kita akan mewawancarai Banyu Biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diberitahu bahwa ini dalam tadi sebagai PNS Kepolisi Jakarta Selatan. Karena saya ingin melestarikan sejarah Banyu Biru, jadi saya pegang sejarah karena banyak orang yang membutuhkan. Dan akhirnya sejarah ini kalau tidak diceritakan orang-orang dari manapun, gimana Banyu Biru kan itu? Ya, makanya saya ingin melestarikan biar Banyu Biru menjadi jaya selama-lamanya sampai ke anak cucu kita. Kalau tahu nama saya, kenalkan nama saya Mas Bagi ya.
harta, benda, dan nyawa. Akhirnya raja itu suruh cari tempat di sebelah selatan kota Pasuruan. Ketemunya di daerah Gunung Tengger Bromo. Utusan kembali bilang kepada raja bahwa kalau sudah tempat sudah ditemukan, akhirnya raja air khusus umat dunia keluar dari Majapahit. Khusus umat dunia, ya kan? Keluar dari Majapahit. Kalau dulu kan tidak ada kendaraan mau ke Tengger, ya kan? Akhirnya adalah semuanya keluar, khusus umat dunia. Bawaan apa aja dibawa semua, bakalnya itu peralatan dibawa sambil jalan karena ada kendaraan. Makanya adanya bujangnya Majapahit itu mengakibatkan peninggalan-peninggalan setiap istirahatannya, termasuk Masjid Singosari, Bangil, Madakan, Kota Tengger yang dituju. Nah, begitu jalan berhenti pertama di daerah Mlit. Nah, di situ ada peninggalannya dua orang itu, satu angkat atau jalan lagi ke Selat Utara, berhenti lagi di Singosari. Nah, di sana juga meninggalkan seseorang prajurit yang akhirnya bikin ada peninggalannya Gendes Singosari. Dan lagi karena itu Tengger, dalam lewat sini itu hutan besar, 1 kilo ke utara itu masih hutan. Akhirnya kerajaan Majapahit karena adanya sungai tidak terpakai, asalnya sungai loh, ya sungai tidak terpakai, kerajaan Majapahit berhenti di sini lama sampai bertahun-tahun. Nah itu karena lama akhirnya terkenal kerajaan Winongan yang dituliskan kecamatannya, iya, sebelum ada desa. Karena banyak orang yang berdatangan ke sini, terus karena mendekati sungai tadi, karena adanya sumber, banyak orang datang, akhirnya didirikan suatu desa Sumber Rejo, gara-gara sumber kami. Jadi kepala desanya sampai saat ini ya Sumber Rejo, tidak ada kepala desa lagi. Kepala desa Sumber Rejo, karena rame orang pengobatan di sini itu, akhirnya nggak mau pulang ke kota Pasuruan di sebelah. Untuk pemukiman masyarakat yang tidak pulang. Akhirnya di sana karena banyak tumbuhan pisang Jawa dan Minang, peninggalan pertama dari Sumber Rejo adalah peninggalan jambean, Minang jambe. Tapi sekarang banyak jambean, ya. Orang yang lama akhirnya mandinya juga di bawah. Kalau aja laki-lakinya mandi di sungai sini, mobil aja di sebelah. Ada 500 meter dari pagar mandi, seperti kolam kecil. Di sana mandinya mobil aja. Sampai di sana dinamakan Taman Sari karena orang cantik-cantik yang mandi di sana. Kalau bawahnya mobil aja tadi, karena aja di sini. Karena lama akhirnya di sini itu sudah lama, terus bapak sana itu untuk mendirikan Pandai Besi. Nah, di sini yang ditinggalkan 2 orang, Gantong itu sama Gantong, ya kan? Nah, itu sama-sama prajurit, tapi beda nama, beda kegiatan. Prajuritnya sama, kegiatannya yang beda. Kalau Gantong itu orangnya petani, bapaknya 2 ekor kerbau. Sedangkan kerbaunya karena ibu desanya itu resi yang terbaik di Majapahit, empu yang paling hebat, bapaknya Maron. Tujuannya ingin mendirikan Pandai Besi untuk bikin peralatan pertanian dengan pusaka. Terkenal pusakanya Winongan, Ulun Kali, Wetan Kali, bukan di Winongan sana. Nah, di sana sini Sumber Rejo ini barat itu, barat sungai buangannya air ini. Timur sungai istrinya yang mengambil hasil, makanya dinamakan lah kebunnya Isari. Jadi kalau hasilnya nanti Nyai Sari itu jangan kasih, namanya bukan gak kebun, dari bagus Cilating. Sedangkan Nyai Sari itu bukan Nyai Sari, itu namanya Sekarwangi. Baru di sini Imaiken.
sini ini saya cut dikarenakan durasi terlalu panjang dan tidak cukup. Setelah mendapat cerita dari juru kunci Banyu Biru, kita melanjutkan untuk mandi di kolam Banyu Biru, dan juga kita mengekspor bawah air, dan ada juga ikan-ikan besar yang banyak sekali. Di sini kita ngevlognya bareng teman-teman ya, dan juga di sini ada ikan-ikan yang sangat besar sekali dan juga banyak dan melimpah. Itu menandakan bahwa ekosistem di pemandian Banyu Biru sangat terjaga. Setelah mandi cukup lama dan puas dengan keindahan Banyu Biru, kita rehat sejenak dengan makan makanan yang dibawa oleh teman kita, yaitu marvel. Dan setelah makan kita langsung bilas untuk pulang lagi, dan selesai. Dan terima kasih.